yang berjudul Lutung Kasarung. Di Tatar Pasundan, hiduplah seorang raja yang bernama Prabu Tapa Aku. Beliau memimpin kerajaan Pasir Batang dengan damai. Namun, karena usianya yang mulai senja, sang Prabu berniat turun tahta. Karena tidak memiliki putra mahkota, ia pun harus memilih di antara kedua putrinya untuk meneruskan kepemimpinan. Mereka adalah sang putri sulung Purbararang dan putri bungsu Purbasari Ayuwangi. Setelah mempertimbangkan dengan matang, akhirnya pilihan sang Prabu pun jatuh kepada Purbasari. Karena Purbasari memiliki sifat lembut, ramah, dan berakhlak mulia. Namun, keputusan ini justru memancing amarah besar sang kakak, Purbararang. Sebagai anak sulung, harusnya akulah yang berhak mewarisi tahta. Batinnya penuh dendam. Tunangannya yang haus akan kekuasaan, Raden Indrajaya, turut memanasi hatinya. Mereka berdua pun menyusun siasat keji untuk menyingkirkan Purbasari. Purbararang dan tunangannya pun menghampiri seorang penyihir sakti bernama Niromde. Penyihir itu memberikan sebuah kantong berisi serbuk hitam yang bernama Boreh. Sesuai petunjuk si penyihir, Purbararang diam-diam menghampiri adiknya dan menyemburkan Boreh itu ke sekujur tubuhnya. Seketika hal mengerikan pun terjadi. Kulit Purbararang yang awalnya mulus tiba-tiba dipenuhi oleh bercak hitam, melepuh, dan mengeluarkan bau tak sedap. Dengan wajah pura-pura panik, Purbararang bergegas menghadap ayahnya. Ayahanda, lihatlah, Purbasari pasti telah dikutuk. Jika ia hendak tinggal di sana, maka penyakitnya akan menular dan membahayakan seluruh rakyat Pasir Batang. Hasutnya, sang Prabu pun mengerahkan seluruh tabib istana. Namun, tak ada satupun yang dapat menyembuhkan penyakit Purbasari. Dengan hati hancur, sang Prabu pun terpaksa mengasingkan Purbasari jauh ke dalam hutan belantara untuk sementara waktu. Ditemani bersama patih setianya, Uwak Batara Lengser. Di saat yang bersamaan, menjauh di kahyangan, seorang pangeran dewa, Sang Hyang Gurumindha, menolak dinikahkan dengan bidadari. Sunan Ambu mengizinkannya untuk turun ke bumi. Namun dengan satu syarat, ia harus menyamar sebagai seekor kera agar menemukan cinta yang tulus dari dalam hati, bukan dari rupa. Singkat cerita, kera itu pun turun ke bumi dan mendarat di hutan tempat Purbasari diasingkan. Mereka lalu bertemu. Karena selalu menemaninya seorang diri, Purbasari memberi nama kera itu Lutung Kasarung, yang berarti kera yang tersesat. Berbulan-bulan mereka menjalin persahabatan yang erat tanpa Purbasari tahu identitas asli kera tersebut. Melihat ketulusan dan penderitaan Purbasari, Lutung Kasarung diam-diam bersemedi. Ia memohon kepada ibundanya di kahyangan untuk menyembuhkan sang putri. Sang ibunda pun mengabulkan permintaannya. Tiba-tiba keajaiban muncul. Tanah di hutan itu merekah dan muncullah sebuah telaga emas yang berisikan air yang sangat jernih dan juga harum. Purbasari masuk dan mandi di telaga tersebut. Begitu air menyentuh kulitnya, tiba-tiba bercak hitam, luka melepuh, dan kutukan penyihir itu pun sirna. Kecantikannya kembali memancar, bahkan lebih bercahaya daripada sebelumnya. Lutung Kasarung tertegun. Ia akhirnya menemukan seorang wanita yang kecantikannya melebihi bidadari, dan yang terpenting berhati murni. Pada suatu saat, sang Prabu mengerahkan para dayang untuk memeriksa kondisi Purbasari. Singkat cerita, begitu para dayang sampai di hutan, semuanya terkejut karena melihat kondisi Purbasari
pun langsung mengerahkan utusan untuk membawa kembali Purbasari ke istana. Akhirnya, berita kesembuhan Purbasari pun terdengar oleh kakaknya. Panik karena tahtanya terancam. Purbararang pun menyeret ayahnya, tunangannya, dan para warga kerajaan untuk pergi ke hutan. Sesampainya di hutan, Purbararang pun menantang adiknya. "Hei Purbasari, jika kami ingin tahtamu kembali, ayo kita berduel. Siapa rambutnya lebih panjang, dialah yang menang." Tantang Purbararang dengan angkuh. Ia pun mengurai rambutnya yang menjuntai hingga sebetis. Purbasari dengan tenang menerima tantangan kakaknya itu dan mengurai rambutnya. Sorak-sorai terdengar kala rambut Purbasari menjuntai hingga tumit, terurai lebat dan hitam berkilau. Tentu saja Purbasari lah yang memenangkan tantangan pertama. Merasa dipermalukan, Purbararang mengajukan tantangan kedua yang sangat licik. "Rambutmu boleh tenang, tapi seorang ratu harus bersuami dengan pria yang sempurna. Mari kita adu tentang pasangan kita. Ini Raden Indrajaya, pria tertampan di kerajaan. Mana penolongmu?" Purbasari hanya bisa terdiam. Ia menatap seekor kera itu yang selalu setia berada di sisinya. Dengan berani, Purbasari pun menggenggam tangan kera tersebut dan berkata, "Inilah tunanganku," ucap Purbasari dengan tegar. Mendengar hal itu, semua penonton pun tertawa. Purbararang tertawa paling keras. Bagaimana bisa adiknya itu bersanding dengan seekor kera peliharaan? Namun tawa itu tidak berlangsung lama. Lutung Kasarung melangkah maju dan memejamkan matanya. Seketika kepulan asap putih tebal pun muncul. Ketika asap itu perlahan-lahan mulai hilang, sebagai gantinya berdirilah Sang Hyang Durmita dalam wujud aslinya. Seorang pangeran dewa yang gagah dan perkasa. Ketampanannya seketika membuat Raden Indrajaya terlihat begitu biasa saja. Melihat hal tersebut, Purbararang gemetar ketakutan. Ia menyadari kesalahannya. Ia pun menjatuhkan dirinya dan bersujud di kaki Purbasari, memohon ampun atas kesombongan dan kelicikannya selama ini. Karena hatinya yang seluas samudra, Purbasari pun memaafkan kakaknya dan memeluknya. Purbasari pun dibawa kembali ke istana dan dinobatkan sebagai ratu yang sah. Dan pada akhirnya hidup bahagia selamanya bersama Sang Hyang Durmita. Demikianlah dongeng yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalam.